Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih dengan saya Eko Widianto dalam media pembelajaran materi iman kepada qada dan qadar. Di sini saya akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Kompetensi dasar yang nanti akan didapat setelah mempelajari tentang materi iman kepada qada dan qadar, yaitu yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Inilah kompetensi dasar yang nanti akan didapat para siswa setelah mempelajari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Untuk selanjutnya, yaitu selain kompetensi dasar yang akan dicapai oleh para siswa setelah mempelajari dan memahami materi tentang iman kepada qada dan qadar, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dalam materi iman kepada qada dan qadar ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang pertama yang nantinya akan dicapai oleh para siswa setelah mempelajari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepada para siswa yang nantinya setelah mempelajari berkaitan dengan materi iman kepada qada qadar, tujuan akhir dari pembelajaran ini yang didapat oleh para siswa yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah. Dua, bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rangkaian mulai dari kompetensi dasar yang nantinya akan diterima oleh para siswa dan akan dicapai oleh para siswa, yang selanjutnya siswa dapat mencapai dari tujuan pembelajaran sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya kita memasuki materi, yaitu tentang pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada dan qadar secara bahasa, qada artinya kehendak atau ketetapan hukum, atau kehendak atau ketetapan Allah terhadap segala sesuatu. Jadi secara bahasa, qada artinya kehendak dan ketetapan dari Allah terhadap segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang intinya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar
memiliki arti ukuran atau ketentuan Allah terhadap sesuatu. Jadi qadar ini merupakan ukuran ataupun ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Ini pengertian tentang qada dan qadar. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar yaitu beriman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi seluruh makhluk sebagai bukti kekuasaannya. Ini merupakan pengertian dari beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena menjadi satu kesatuan. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwasanya antara qada dan qadar ini sangatlah erat dan ini tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Kedudukan qada dan qadar dalam kehidupan manusia. Kedudukan qada dan qadar atau takdir bagi kehidupan manusia bukan berarti mutlak menghilangkan peran manusia. Kedudukan takdir bagi manusia adalah selarasnya kemampuan akal manusia dalam memahami dan menangkap hukum-hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Ulama membedakan takdir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah takdir mu'alaq, adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar manusia. Yang kedua, takdir mubram, adalah takdir yang terjadi pada diri makhluk yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat dirubah melalui usaha manusia. Inilah hubungan antara qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama membedakan antara takdir itu ada dua, yaitu yang pertama adalah takdir mu'alaq, takdir yang ada kaitannya dengan usaha dari manusianya itu sendiri. Yang kedua adalah takdir mubram atau takdir yang terjadi pada diri makhluk yang tidak dapat atau tidak dapat dirubah, dan ini menjadi ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya menampilkan perilaku iman kepada qada dan qadar. Tentunya setelah kita mempelajari tentang pengertian hubungan antara qada dan qadar, maka selanjutnya para siswa diharapkan dapat menampilkan perilaku iman kepada qada dan qadar. Di antara perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar yaitu di antaranya satu, optimis. Nah, pengertian dari optimis ini adalah keyakinan dalam diri seseorang untuk berhasil mewujudkan harapan atau keinginan. Jadi optimis ini merupakan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Karena di dalam dirinya ini terdapat penuh keyakinan. Untuk apa? Untuk berhasil untuk mewujudkan harapan dan keinginan apa yang menjadi cita-cita ataupun harapan dari manusia itu sendiri. Adapun perilaku yang lain
yaitu adalah ikhtiar, yaitu upaya manusia yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapan dan keinginannya atau cita-cita. Jadi tentang ikhtiar ini adalah beriringan dengan optimis. Manakala ketika seorang manusia ia sudah optimis, maka ia iringi optimis itu dengan ikhtiar. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi, apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah tawakal. Setelah optimis dan ada ikhtiar di dalamnya, maka tahap yang selanjutnya adalah tawakal. Berarti mewakilkan atau menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ridho kepada Allah dan dapat menerima hasil akhir yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas, manakala ketika kita beriman kepada qada dan qadar, maka paling tidak perilaku kita menunjukkan implementasi dari keyakinan kita kepada qada dan qadar. Tadi yang pertama adalah kita beroptimis, memiliki sikap ataupun perilaku optimis terhadap segala sesuatu hal yang itu menjadi bentuk dari usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah optimis, maka perlunya diiringi dengan yang namanya ikhtiar atau usaha. Agar apa? Agar nantinya apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju bisa diwujudkan dan bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Manakala ketika sudah optimis, kita sudah ikhtiar, maka giliran yang terakhir yaitu kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita barengi dengan doa, karena doa merupakan kekuatan yang dapat menembus langit, yang dapat menjadikan seseorang itu kuat dalam urusan berikhtiar setelah ikhtiar dan optimis terhadap apa yang ia lakukan. Nah, itulah penjelasan materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga penjelasan yang singkat ini mampu memberikan kita pemahaman terhadap rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Tentunya ini merupakan keyakinan yang harus dimiliki oleh kita setiap manusia. Demikian penjelasan materi qada dan qadar. Semoga bermanfaat bagi para siswa dan tentunya para siswa mampu memenuhi ketercapaian dari kompetensi dasar maupun tujuan dari pembelajaran ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.